Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan Shalatul Mu'min jilid yang kedua, pengumuman bahwa insya Allah hari ini adalah hari terakhir untuk kajian ini di hari Senin. Dan saya tanya dulu, kalau dipindah ke hari Sabtu, coba angkat tangan, siapa yang lebih senang? Sedikit ternyata. Siapa yang kalau dipindah kajian ini kan Senin, dipindah ke Sabtu, lebih senang ke Sabtu? Sama aja. Sama aja. Lebih suka yang Senin. Masa batal? Kalau dipindah ke Ahad, pengennya bubar aja kajiannya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan Senin lalu, bahwa dulu kan kajian di BDI ini hari Ahad. Dan ada yang bilang itu enak banget kalau bawa keluarga gitunya gitu. Jadi nanti kajian dulu, setelah kajian terus family time. Apalagi MT Haryono banyak tempat makan. Dan itu kalau di hari kerja, apalagi hari Senin, kita itu kadang masih di kantor, baru mau keluar itu jelang maghrib. Jadi kalau ngejar ke kajian itu sudah setengah hati gitu. Nah, akhirnya mendengarkan keluhan ya, mau curhat mungkin, diminta di weekend, maka saya pun akhirnya mulai memikirkan apa dipindah lagi ke weekend seperti dulu. Karena dulu juga saya pindah ke weekdays itu pertimbangannya karena terutama khawatirnya nanti sering keluar kota, sering safar, lalu kajiannya bolong-bolong. Pertimbangan lain, saya juga ingin ya ada kumpul-kumpul sama keluarga-keluarga, sepupu-sepupu untuk ngajakin mereka kajian. Ya, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya kesimpulannya seperti ini. Ini sudah deal sama DKM soalnya. Senin ini terakhir. Insya Allah kajian mulai Sabtu besok. Jadi Sabtu 5 hari lagi, insya Allah kajian sudah mulai di hari Sabtu. Insya Allah. Adapun yang Senin sementara kosong dulu. Ada permintaan dari Atin supaya kajian Sabtu yang tergeser, yang biasanya di Atin, digeser ke hari Ahad di Atinnya, jadi Senin juga tetap kosong. Ala kulli hal, nanti teman-teman bisa lihat di media sosial Balikpapan Mengaji Sunnah di WA maupun Telegram. Begitu juga di media sosial saya di Facebook, Instagram, YouTube dan Telegram. Hari apa perubahannya, yang fixnya insya Allah akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Sebelum kajian, mari lihat kanan kiri, kalau tidak kenal silakan kenalan. Mari kita lanjutkan. Ini adalah pertemuan terakhir untuk variasi imam. Insya Allah saya lihat tinggal beberapa poin yang semoga bisa tamat pada malam hari ini. Untuk menghemat waktu, kita dengar membaca Indonesianya. Silakan yang lain menyimak bahasa Arab atau Indonesianya. Poin ke-16. Imamatu man yakrohuhu aktsarul jama'ati bihaqqin makruhatun ala aqallil ahwal. Imamah orang yang dibenci oleh mayoritas jamaah adalah makruh. Gitu. Ada terjemahan yang kurang. Bisa ditambahkan di dekat judulnya. Imamah atau keimaman orang yang dibenci oleh mayoritas jamaah karena alasan yang benar. Karena di sini ada kata-kata bihaqqin. Bihaqqin itu artinya dengan alasan yang benar. Artinya bisa saja ada imam dibenci oleh mayoritas jamaah bukan karena alasan yang benar. Contoh, imam dibenci karena imam ini dikenal suka ganjen sama perempuan.
ya imam, tapi kalau sama ibu-ibu tetangga suka orang bilang flirting gitu. Suka, bu cantik, cewek, suka ganjen. Dan orang tidak suka dengan sikap-sikapnya yang menurut dia itu adalah keramahan, tapi itu menjijikkan. Lalu jamaah itu sebenarnya sudah benci dan sangat pengen imam ini diganti. Dan alasannya benar. Maka keimaman imam itu selama belum diganti sifatnya makruh, dibenci. Nanti harus segera rapat DKM buat mengganti si imam. Adapun kalau dibenci oleh jamaah bukan karena yang hak. Misalnya jamaah itu bertahun-tahun plat hijau. Kemudian datang imam pulang S2, S3 dari Madinah dan membawa rutinitas yang mungkin tidak sama seperti yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Imam ini kok sekarang zikirnya pelan. Kok imamnya ini sekarang kalau diajak salaman keliling dia enggan. Bahkan dia sengaja berlama-lama supaya orang tidak bersalaman keliling. Ada hal-hal yang memang itu ritual yang biasa mereka kerjakan dan akhirnya mereka membenci imam ini lantaran hal yang bagi mereka tidak sama, tidak cocok. Ya, padahal kalau ditanya apa dalilnya ini dan apa dalilnya itu, mungkin sang imam yang baru pulang dari Madinah, yang notabene adalah orang di Rosatul Aulia yang pendidikannya tinggi S2, S3, dia mengetahui bagaimana amalan para ulama di sana, belajar di sana. Ya, akhirnya dengan dalil yang dia bawakan atau keyakinan yang memang dia dapatkan dari pelajarannya di sana, membuat sebagian jamaah bahkan mayoritasnya membenci dia. Tapi tidak terhitung sebagai kebencian yang didasarkan pada alasan yang benar, maka itu tidak makruh. Kemudian stabiloi juga, berarti ada 2 poin di situ. Poin pertama adalah yang hilang kata-kata dengan alasan yang benar. Ada poin yang juga penting di situ, mayoritas. Maka kalau yang benci cuma 1-2, tidak terhitung. Kalau bahasa kita tidak ngefek dengan kebencian 1-2 orang. Gak saja misalnya yang benci di situ ya 3 orang, yang lainnya senang, maka kebencian ini tidak dianggap. Lanjut, apa dalil hal ini? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Al-'abdul abiq hatta yarji'a. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa imamu qaumin wa hum lahu karihun." Yang artinya 3 orang yang salat mereka tidak melampaui telinga-telinga mereka. Budak yang melarikan diri sehingga kembali, seorang istri yang bermalam di rumah sedang suaminya murka kepadanya, dan imam suatu kaum sedang mereka benci kepadanya. Coba baca Arabnya. Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Al-abdul abiqu hatta yarji'. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Ada 3 orang yang sholatnya tidak melewati telinganya. Ya. Ada di antara ulama yang mengatakan sholatnya sah, tapi tidak diganjar pahala. Atau di sini dikatakan keimaman mereka makruh, dibenci. Di antaranya adalah hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya sampai dia pulang. Wanita yang suaminya murka kepadanya. Dia ada di rumah suaminya, dia bermalam dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Dengan catatan kemurkaan yang syar'i. Kemurkaan syar'i. Karena kadang suami menggunakan hadis ini buat kepentingan pribadi. Kemurkaan syar'i, anggap saja misalnya si perempuan ini hendak izin sama suaminya, ada tukang AC masuk ke rumah dan terjadilah khalwat di dalam rumah. Ya. Suaminya bilang, kenapa kamu tadi hendak izin dulu sama saya? Kalau ada apa-apa gimana? Kalau kamu dijahati oleh tukang AC itu gimana?
anu kak, tadi dia bilang itu dari, dah harusnya kamu telepon dulu. Ya, suaminya lama-lama marah. Ya. Dan istri bisa jadi malah dia pertama ndak merasa salah, yang kedua minta maaf. Ya, dia bilang, jadi gimana? Ya kamu salah. Ya sudah, kata dia. Suaminya marah, dia diam aja. Dia ndak ada usaha sama sekali untuk suaminya itu hilang kemurkaannya. Maka istri seperti ini termasuk di antara yang sholatnya tidak terangkat lewat dari telinganya. Adapun suami marah karena sesuatu yang memang tidak syar'i, ya, misalnya suami itu anggaplah buka-buka media sosial, terus lihat-lihat wanita, istrinya ngelihat, tapi untuk menutupi rasa malunya dia malah marah sama istrinya. Istrinya gitu ya, kadang-kadang suami untuk menutupi rasa malu padahal dia yang salah, dia balik, dia yang marah. Maka ini kemarahan yang tidak teranggap. Yang ketiga adalah yang sesuai dengan bahasan kita, imam kaum, tapi mayoritas mereka marah atau tidak suka kepadanya karena alasan yang benar. Lanjut. Dari Amr bin Al-Harith bin Al-Mustalik, dia bercerita, dikatakan orang yang mendapat azab paling pedih pada hari kiamat ada dua orang. Seorang istri yang mendurhakai suaminya dan imam suatu kaum yang mereka benci kepadanya. Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata, sekelompok ulama memakruhkan pengimaman seseorang atas suatu kaum yang mereka benci kepadanya. Jika imam tersebut tidak zalim, yang berdosa adalah orang yang membencinya. Ya. Fa idza kana al-imamu ghairu zalimin fa innamal itsmu 'ala man karihahu. Kalau bukan karena alasan yang benar, imamnya bukanlah orang yang zalim, bukan orang yang melanggar hukum-hukum syar'i, maka dosa karena kebencian ini justru berbalik kepada yang membencinya. Lanjut. Mengenai hal ini, Ahmad dan Ishaq mengungkapkan, jika yang benci hanya 1, 2, atau 3 orang saja, maka tidak ada larangan untuk salat bersama mereka, kecuali jika mayoritas kaum membencinya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini yang teranggap adalah mayoritas. Kalau yang tidak suka hanya 1, 2, maka tidak teranggap. Ya, kalau ditanya, misalnya ada 1, 2 orang datang kepada DKM, ini baiknya imamnya diganti saja karena imam ini dibenci sama jamaah. Jamaah yang mana pak? Jamaah? Coba pak yang mana saja? Saya, oke, terus pak ini, terus pak itu, lalu diam dia. Kalau jamaah itu banyak pak, bapak mengatasnamakan jamaah. Coba kita tanya yang lain, bapak masalah sama imamnya? Tidak ada, bapak tidak ada. Bapak ini tidak ada. Berarti bapak mengatasnamakan jamaah. Kalau bapak cuma bertiga, maka itu tidak teranggap. Lagian nggak sukanya kenapa? Ya nggak suka aja lihat mukanya. Karena nggak tahu ya kalau lihat mukanya itu kenapa gitu. Loh, ada orang sebagiannya yang membenci sesuatu bukan karena alasan syar'i. Mukanya kenapa pak? Nggak tahu. Kalau lihat mukanya itu jengkel aja. Ya kenapa? Itu kan ciptaan Allah. Allah udah ciptain dia begitu. Terus kenapa memangnya? Mukanya itu jenggotnya kelebatan misalnya. Nggak ada urusannya dengan kebencian yang seperti itu. Kebencian teranggap hanya untuk urusan syar'i, itu pun mayoritas. Lanjut. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, ada sekelompok orang yang mengharamkan hal tersebut, sedang kelompok lain memakruhkannya. Sejumlah ulama membatasi hal tersebut pada kebencian agama yang disebabkan oleh sebab syariat. Adapun kebencian yang bukan agama tidak ada nilai apapun padanya. Mereka membatasinya dengan batasan bahwa yang membenci itu mayoritas makmum, sehingga kebencian 1, 2, atau 3 orang tidak berpengaruh. Batasan tersebut berlaku jika mereka itu merupakan komunitas makmum yang berjumlah banyak, bukan mereka yang berjumlah 2 atau 3 orang, karena kebencian mereka atau kebencian sebagian besar dari mereka tetap diperhatikan. Yang dinilai adalah kebencian orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dan bukan yang lainnya. Ya. Yang teranggap itu kebencian orang-orang yang mengerti agama. Kalau yang membenci misalnya orang kaya, kalau ditanya kenapa bapak benci sama imamnya, ya soalnya imamnya ini kurang menghargai kita. Tidak menghargai itu kenapa pak? Kalau digali-gali rupanya bukan tidak menghargai, hanya saja
Mungkin terbiasa di kantor jadi bos. Jadi power syndrome-nya itu pengennya masuk sampai di masjid. Ingin dihormati sampai di masjid. Rupanya hanya karena misalnya imamnya keluar pintu, dia duluan. Bapaknya di belakang. Dianggap tidak menghormati. Ini kurang menghormati kami kan yang bangun masjid. Dia ini kan anak muda. Harusnya kan kalau keluar pintu itu kami duluan. Ternyata urusannya hanya seperti itu saja. Urusan harga diri, bukan urusan syar'i. Maka ini tidak bisa dianggap. Lanjut. At-Tirmidzi rahimahullah berkata, Hanad menuturkan, Jarir menyebutkan bahwa Mansur mengungkapkan, kami bertanya tentang masalah imam lalu dikatakan kepada kami. Yang demikian itu ditujukan kepada imam-imam yang zalim. Adapun orang yang menegakkan sunnah, maka yang berdosa adalah orang yang membencinya. Saya juga pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, para ulama rahimahullah menyebutkan rincian mengenai kebencian makmum. Yang dimaksud Nabi SAW adalah jika mereka membencinya karena suatu alasan yang dibenarkan. Jika kebencian mereka terhadapnya didasarkan karena dia adalah pemegang sunnah atau karena dia menyuruh berbuat baik dan mencegah mereka berbuat kemungkaran, maka tidak ada toleransi terhadap kebencian mereka tersebut. Yang demikian itu diambil dari dalil-dalil syariat. Tetapi jika mereka membencinya karena adanya permusuhan di antara mereka, atau karena kefasikan imam, atau karena keberatan mereka, atau karena tidak adanya perhatian imam tersebut pada salat, atau karena ketidakberaturan dirinya, maka sepatutnya dia tidak salat dengan mereka, karena dia telah berlaku tidak baik terhadap mereka, sehingga dia tidak boleh salat bersama mereka dalam keadaan seperti itu. Itulah yang masuk ke dalam ancaman yang terdapat beberapa hadis di atas. Saya kira jelas. Unsur yang dipertimbangkan itu adalah lifisqihi, karena orang ini fasik, atau imam ini yasyuqqu alaihim, selalu memberatkan jamaah. Misalnya maghrib baca Al-Baqarah 2 halaman, dikritik tapi tidak memperhatikan. Kalau subuh bacanya Al-Baqarah 1 juz, sementara orang itu mau pergi kerja, dikritik, mohon maaf Ustaz, bisa enggak imamnya ini Ustaz, tolong dipendekkan sedikit karena kita kadang gelisah, sudah mau kerja Ustaz, sudah 5:30 lebih kita baru selesai sholat. Oh ini kan sunahnya gitu Pak. Ya. Sering dikritik tapi tidak mau mendengar, sehingga yasyuqqu alaihim, memberatkan mayoritas jamaah. Atau orang ini tidak memperhatikan kondisi sholat, seperti imam ini datang itu semaunya. Ada sebagian imam ditunjuk sebagai imam tetap, tapi datang ke masjid semaunya. Kalau dia lagi pengen cepat, tiba-tiba cepat. Orang baru mau datang, tiba-tiba sudah iqamat. Kalau imamnya lagi malas, maka dia datang lambat-lambat. Orang udah gelisah, orang udah lihat jam dari tadi. Subuh 5:30 kok belum datang-datang. Nanti kalau ditanya kenapa tadi lambat betul? Ya tadi ada urusan perut. Tapi sering-sering. Sehingga akhirnya seolah-olah tidak memperhatikan waktu-waktu sholat. Ya. Maka yang seperti ini bisa dipertimbangkan untuk imam tersebut kemudian diganti. Ke-17, Imamatuz zairi liqaumin manhiyun anha illa biidnihim. Poin ke-17, imamah orang yang berkunjung atas suatu kaum tidak dibolehkan kecuali seizin mereka. Sebenarnya poin ini sudah pernah kita bahas dan ada kemiripan antara keimaman tamu di rumahnya orang. Masih ingat? Sudah dibahas masalah ini. Tamu tidak boleh mengimami di rumahnya orang kecuali dengan izin yang punya rumah. Kalau ada orang yang jadi tamu dan di situ ada orang berkuasa, maka yang lebih pantas untuk jadi imam adalah yang berkuasa, kecuali kemudian diizinkan. Jadi karena ada kemiripan, insya Allah ini cukup kita baca dan tidak usah terlalu panjang lebar. Silakan. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man zara qauman fala ya ummahum wal ya ummahum rajulun minhum." Artinya, barang siapa yang mengunjungi suatu kaum, maka hendaklah dia tidak mengimami mereka. Akan tetapi hendaklah salah seorang di antara mereka yang mengimami mereka.
Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata, yang demikian itu diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan yang lainnya. Mereka berkata, tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada orang yang berkunjung. Lebih lanjut, At-Tirmidzi mengemukakan, sebagian ulama mengungkapkan, jika tuan rumah mengizinkan, tidak ada salah baginya untuk menjadi imam untuk salat dengannya. Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah berkata, menurut mayoritas ulama, tidak ada masalah dengan imamah yang dilakukan oleh orang yang berkunjung dengan seizin pemilik tempat. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, illa biizni, yang artinya kecuali dengan seizinnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau bersabda, la yahillu lirajulin yu'minu billahi wal yaumil akhir an yusalliya wa huwa hakinun hatta yatakhaffaf. Tidak dibolehkan bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengerjakan salat sedang dia dalam keadaan menahan kencing atau buang hajat, sehingga dia meringankan dirinya dari kencing atau buang air besar. Beliau juga bersabda, wala yahillu lirajulin yu'minu billahi wal yaumil akhir an ya'umma qauman illa biiznihim wala yahtassu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Artinya, tidak dihalalkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengimami suatu kaum kecuali dengan izin mereka. Tidak dibolehkan mengkhususkan doa hanya untuknya sendiri tanpa mendoakan mereka. Jika melakukan hal tersebut berarti dia telah mengkhianati mereka. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, sabda Nabi SAW di dalam hadis Abu Hurairah, kecuali dengan seizin mereka, menuntut dibolehkannya imamah orang yang berkunjung jika orang yang dikunjungi memberi kerelaan. Al-Iraqi mengemukakan, disyaratkan bahwa orang yang dikunjungi itu orang yang memang layak menjadi imam. Ya, mungkin ini perlu distabilui, di highlight. Wa yushtaratu an yakunal mazuru ahlan lil imamati. Begini. Kita pahami dari pembahasan di atas tadi bahwa yang berkunjung atau yang tamu tidak boleh mengimami di tempatnya orang, di tempat dia berkunjung, di tempat dia bertamu kecuali dengan izin yang punya tempat. Di sini dikatakan wa yushtartu an yakunal mazur ahlan lil imamah. Akan tetapi dipersyaratkan yang dikunjungi alias tuan rumah yang lebih berhak untuk mengimami ini haruslah orang yang memang berhak untuk menjadi imam. Paham? Yang jawab cuma sedikit, berarti tidak paham. Saya ulang. Tadi dikatakan bahwa orang yang berkunjung atau yang jadi tamu tidak boleh mengimami di tempatnya orang, di tempat dia bertamu atau tempat dia berkunjung, kecuali dengan izin yang punya rumah atau yang punya tempat. Tapi itu baru berlaku dengan syarat. Apa syaratnya? Yang punya tempat, yang jadi tuan rumah memang orang yang punya keahlian dalam mengimami. Lah kalau yang dikunjungi atau yang tuan rumah ini sejatinya bukanlah orang yang punya kapasitas untuk mengimami, maka larangan ini tidak berlaku. Contoh, kita yang berkunjung laki-laki, yang kita kunjungi mama kita. Masa mama kita yang ngimami kita? Ya atau tidak? Terus. Jika tidak layak menjadi imam, misalnya yang dikunjungi itu seorang wanita, sedang yang mengunjungi laki-laki, atau yang dikunjungi itu orang yang buta huruf, sedang yang mengunjungi orang yang dapat membaca, dan lain sebagainya, maka dalam hal itu tidak ada hak bagi tuan rumah untuk menjadi imam. Saya pernah mendengar Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menjelaskan, dalam hadis Abu Mas'ud di bagian akhir, janganlah seseorang menjadi imam bagi seseorang di tempat kekuasaannya, dan janganlah seseorang duduk di tempat kehormatan orang lain kecuali atas izinnya. Yang demikian itu memberikan pengertian bahwa orang yang mengunjungi suatu kaum tidak boleh mengimami mereka, sebagaimana yang terkandung di dalam hadis Malik bin Al-Huwairits. Meskipun di dalam sanadnya terdapat kelemahan,
Tetapi hadis Abu Mas'ud di atas adalah sahih, sehingga orang yang berkunjung tidak boleh mengimami orang yang dikunjungi kecuali dengan seizinnya. Jika dia mengunjungi suatu kaum di masjid atau di rumah mereka, kemudian tiba waktu sholat, yang berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Jika di masjid, maka yang berhak menjadi imam adalah imam masjid itu, sehingga tidak diperkenankan maju menjadi imam sekalipun orang yang berkunjung itu lebih mengerti atau lebih tua, kecuali jika imam masjid itu mempersilahkan dan mengizinkannya maju sebagai imam. Hal itu tidak dilarang karena Rasulullah SAW bersabda, kecuali dengan seizinnya. Adapun hadis, barang siapa mengunjungi satu kaum, jika hadis itu sahih, berarti ini diarahkan kepada tidak adanya izin. Hadis, barang siapa mengunjungi satu kaum, didukung oleh beberapa dalil lain. Sedang sebagian orang ada yang memberi izin dengan malu-malu, sehingga tidak sepatutnya bagi orang yang berkunjung untuk tergesa-gesa maju hingga dipersilakan oleh yang berwenang dengan agak dipaksa. Dengan agak dipaksa, baru kita maju. Karena kadang-kadang hanya untuk menghormati imamnya, mari. Tapi sebenarnya itu mungkin sebenarnya hanya basa-basi. 18. Ke-18. Imamah di suatu masjid sebelum imam yang semestinya menunaikan salat tidak diperbolehkan, kecuali jika imam tersebut terlambat dari waktu yang ditentukan atau dengan seizinnya. Ya. Al-imamatu fi masjidin qabla imamihi la tajuz. Mengambil alih keimaman di sebuah masjid yang di situ ada imam tetapnya, itu tidak boleh. Kecuali idza ta'akhkhara 'anil waqt al-muhaddad au bi'idzni. Kecuali dengan dua kondisi. Kondisi pertama adalah imamnya terlambat dan sangat terlambat. Kondisi kedua adalah imam tersebut mengizinkan orang lain untuk mengimami. Coba dibaca dulu. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi SAW, wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi. Yang artinya, janganlah seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya. Dengan demikian, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menjadi imam di suatu masjid yang sudah memiliki imam terjadwal, kecuali dengan seizin imam. Misalnya, dengan mewakilkan kepadanya seraya berkata, salatlah bersama orang-orang. Atau berkata kepada jamaah, jika aku terlambat dari waktu dikumandangkannya iqamah, maka kerjakanlah, salatlah. Jika imam benar-benar terlambat, maka jamaah boleh mengajukan seseorang dari mereka untuk menjadi imam. Sebagaimana hal itu pernah dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma pada saat Nabi SAW tidak hadir. Nabi SAW bersabda, ahsantum, yang artinya kalian telah melakukan sesuatu yang baik. Jika ada orang yang mengimami salat berjamaah sebelum imam yang semestinya menunaikan salat tanpa izin dari imam tersebut, dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa salat tersebut tidak sah dan mereka berkewajiban mengulangi salat bersama imam yang semestinya terjadwal. Ada juga yang berpendapat lain, yakni salat tersebut sah tetapi pelakunya berdosa. Inilah pendapat yang benar karena hukum pokok yang berlaku menyebutkan sah sampai ada dalil yang menunjukkan kebatilannya. Ya. Tadi dikatakan tidak boleh kita mengambil alih keimaman di suatu masjid bila masjid tersebut ada imam tetapnya. Kecuali apabila ada izin dari dia. Misalnya si imam berkata atau menelpon, saya hari ini ada keperluan dan saya belum bisa pulang, nanti tolong gantikan imam. Karena dia izinkan, bahkan dia minta tolong gantikan, maka kita boleh menempati posisinya. Contoh yang kedua adalah imam itu begitu terlambat sampai pada batas waktu yang ditentukan, barulah kita bisa ambil alih. Nah, sekarang masalahnya begini. Masalahnya adalah bagaimana cara menentukan waktunya. Ada sebagian masjid, dia tidak punya waktu yang ditentukan. Kalau di sini kan ada. Contoh di Masjid BDI kan di TV-TV-nya ini, setelah azan, mungkin 10 sampai 15 menit, ada counternya, hitung mundur. Nanti sudah 0001, dilihat imamnya ndak ada, silahkan kalau ada yang mau maju, atau dijadikan sebagai imam pengganti. Kalau di Arab Saudi biasanya yang melakukan itu adalah muadzinnya. Di Saudi, masjid-masjid yang memang itu di bawah naungan pemerintah langsung, maka biasanya aturannya adalah ada imam tetap, ada muadzin tetap. Nanti ketika
imamnya tidak bisa, maka muadzin yang 3 in 1. Dia yang imam, dia yang adzan, dia yang iqamat, dia juga yang imam. Begitu. Nah, masalahnya ini kalau tidak punya jamnya seperti itu loh. Kalau tidak punya jamnya seperti itu, tidak ada waktunya. Akhirnya yang terjadi adalah jamaahnya celingak-celinguk. Terutama di waktu subuh. Sekarang azan jam berapa kalau subuh? 5 kurang berapa? 5 kurang 15. Ini sudah 5.20. Imam tak kunjung datang. Jadi orang celingak-celinguk. Ada yang sudah lihat jam itu bolak-balik. Jam berapa ini? Ada lagi yang mau pergi kerja karena di situ kan kebetulan misalnya dia kerjanya di lokasi. Di kilo 13 sana, di Karyangau dalam-dalam. Kemudian bis kantor itu melewati masjidnya. Nah dia selalu berusaha untuk sholat subuh di situ dengan harapan kalau habis sholat subuh langsung keluar nanti dijemput di depan masjid misalnya. Ini imam kemana? Tidak muncul-muncul. Ya. Kadang sejujurnya saya kadang mengkritik sebagian teman-teman yang tidak mau pakai jam seperti ini. Memang tidak ada keharusan. Yang kedua, memang yang punya hak untuk menyuruh muadzin iqamat itu pada dasarnya defaultnya adalah imam. Memang pada dasarnya jamaah itu tidak boleh bangkit dulu sebelum imam kelihatan datang. Jadi memang nggak ada kewajiban pakai jam. Betul bahwa yang punya kewenangan untuk gini, ayo iqamat. Itu yang punya kewenangan seperti itu adalah imam, betul. Betul juga bahwa harusnya jamaah itu dulu. Tidak boleh jamaah itu berdiri sambil menunggu imam. Seolah-olah mereka tidak suka dengan kedatangannya imam yang menurut mereka terlambat. Jadi tuntunannya adalah di zaman dahulu sahabat itu duduk. Tunggu Nabi masuk kelihatan baru mereka berdiri. Atau tunggu imamnya sudah maju, Nabi sudah maju, sudah iqamat, orang berdiri. Betul. Tapi masalahnya di zaman sekarang kadang imam itu lalai juga. Imam subuh kadang dia bermedsos sampai tengah malam. Sudah 5.10 dia baru terbangun. Dia segera berlari karena tugas imamnya. Jadi 5.20 sudah lewat berapa tuh? 15 tambah 20. 35 menit dia baru muncul. Resah gelisah makmumnya. Seperti saya contohkan juga, kadang imam itu semaunya. Kalau dia lagi punya kepentingan, maka dia segera datang, segera iqamat. Karena orang sudah hafal, oh ini azan berarti sekarang wudu. Habis wudu jalan menuju ke masjid. Itu biasanya dapat 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qobliyah misalnya. Kali ini orang itu bisa sampai 10 rakaat, tidak muncul-muncul. Nanti tiba-tiba muncul. Tiba-tiba iqamat, orang kok lambat ya. Jadi ada kalanya semaunya imam, terasa seperti itu. Maka seperti ini kadang butuh diputuskan agar imam juga disiplin, agar jamaah itu tidak mengklaim ini kecepatan tapi juga tidak mengklaim kelambatan. Jamaah pernah lihat gak gini misalnya, itu muazin sudah berdiri dekat mic tuh, tapi karena di sebelah situ masih ada yang sholat, dia gini, jadi berdiri dulu. Begitu yang situ mau salam, dia lihat sini, yang ini baru sholat lagi. Lama dia nunggu. Kenapa harus ditunggu? Karena mungkin muazzinnya tidak enak. Ini ada yang baru qobliyah, situ ada yang baru qobliyah. Soalnya juga nggak ada pemutus kedisiplinan mereka semua. Makanya saya katakan di Saudi sekarang, di Saudi, saya selama 3 tahun di sana, semua masjid yang saya datangi dan masjid itu berada di area kota. Di area kota, bukan di masjid yang tempat safar. Masjid yang semua dalam kota, semuanya jamnya sama, warnanya putih, bentuknya kayak kubahan begitu. Nanti di situ ada jam syuruk, ada jam zuhur, asar dan seterusnya. Dan jam mereka digitalnya, hitung mundurnya dari adzan sampai iqamat, semua waktunya sama persis. Mungkin diatur oleh pemerintah supaya mendisiplinkan baik jamaah maupun imam.
Nah ini sini jadi sebuah masalah yang perlu dipikirkan. Ya, khawatirnya nanti imamnya dianggap lalai. Tapi khawatirnya juga imam itu tidak lalai, tapi orang anggap ada yang merasa kecepatan, ada yang merasa kelambatan, dan seterusnya, sehingga butuh penengah di antara mereka. Saya pernah dengar ada kisah salah seorang jamaah. Dia cerita, saya pada suatu hari hadir sholat asar, saya penduduk di situ, imamnya tidak datang-datang, kita celingak-celinguk, jam iqamat sudah selesai dari tadi, akhirnya saya maju. Selesai saya salam, ketika saya balik ternyata imam tetapnya ada di saf paling belakang. Begitu beliau selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami diteriaki semasjid. Siapa tadi yang suruh imam? Kagetlah kami semua, karena beliau datang terlambat. Kan ada jam digital. Siapa yang suruh imam tadi? Pada diam, dia lanjutkan. Untungnya saya ikhlas. Untungnya saya ikhlas tapi marah. Untungnya saya ikhlas. Kalau saya tidak ikhlas, tadi batal semua salatnya ini. Gitu. Jadi kami setengah kaget, setengah aneh, setengah begitulah perasaannya. Diteriaki juga gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya apa hukumnya? Kalau seandainya itu terjadi, apakah sah sholatnya orang yang menggantikan posisinya imam? Di sini dikatakan ada sebagian ulama yang berkata as-sholatu la tasih. Kalau digantikan atau diambil alih secara paksa tanpa alasan yang benar, maka sholatnya tidak sah. Sebagian lagi ada yang mengatakan tasihhu ma'al itham. Sah sholatnya tapi orangnya berdosa dikarenakan dia mengambil alih keimaman orang tanpa hak. Dan tentu pembahasan ini tidak perlu dibahas apabila memang hak. Seperti tadi habis sudah jam digital, hitung mundur iqamatnya sudah habis, bahkan sudah dari tadi. Maka pembahasan sah atau tidak sah sudah tidak perlu diungkit lagi karena memang sang imam terlambat. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan dan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan poin ke-19 yang terakhir. Poin ke-19. Imamah orang yang membaca langsung dari Al-Quran itu sah berdasarkan pendapat yang benar. Sebab Aisyah radhiyallahu anha pernah diimami oleh hamba sahanya Dzakwan langsung dari bacaan Al-Quran. Ya. Apabila imam itu membaca mushaf secara langsung, maka sholatnya tetap sah. Demikian menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi pendapat yang benar adalah imam membaca mushaf itu sah. Hanya saja menyelisihi yang lebih utama. Hanya saja menyelisihi yang lebih utama. Yang lebih utama adalah imam itu menghafal dan membaca dengan apa yang dia hafal. Saya tambahkan dulu, sepertinya mungkin nggak ada di sini. Kenapa dikatakan lebih utama itu menghafal? Karena membaca dengan mushaf itu kadang-kadang mengganggu. Ada banyak gerakan pertama. Ini lihat teman-teman. Saya contohkan ya. Ini mushaf saya di saku misalnya. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, gerakan saya ngambil mushaf. Kadang mushafnya nggak bisa dibuka dengan satu tangan, butuh dua tangan. Tadi lupa ditandai, itu benang apa nih? Talinya itu lupa dimasukkan. Mana tadi ya? Cari lagi. Bolak-balik. Ya kan? Setelah itu
Sedekapnya tidak sedekap yang asli. Karena sedekapnya hanya dengan satu. Harusnya kan sedekapnya berapa? 2 tangan. Karena yang satu pegang mushaf. Begitu. Belum lagi nanti sudah selesai kembalikan ke kantung. Belum lagi kantungnya ternyata agak kelebaran, mushafnya kekecilan, jatuh. Jatuh dipungut lagi. Jadi terlalu banyak gerakan dan malah mengganggu kekhusyuan. Itulah kenapa pendapat yang berkuat adalah bahwa masih sah, hanya saja meninggalkan yang lebih utama. Yang lebih utama adalah hafalan. Lanjut. Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, yang demikian itu boleh dilakukan jika memang dibutuhkan. Sebagaimana diperbolehkan membaca langsung dari Al-Quran pada salat tarawih bagi orang yang tidak hafal Al-Quran. Ya, kalau ada kebutuhan, boleh. Meskipun tetap meninggalkan yang lebih utama. Boleh misalnya ingin mengimami keluarga di sholat tarawih. Anggaplah seperti kita pandemi tahun 2020, kita tarawih di rumah. Nah, istrinya bilang, abi kul terus, dan ganti-ganti. Akhirnya bagaimana saya mau ganti-ganti, saya tidak punya hafalan. Ya udah pakai mushaf aja. Akhirnya pakai mushaf. Dan itu tetap lebih utama daripada tidak tarawih sama sekali. Berarti saya lengkapi. Imami dengan mushaf itu tidak lebih utama daripada pakai hafalan. Tapi mengimami dengan mushaf tetap lebih mending daripada tidak sholat tarawih sama sekali. Ada orang bilang, dosa sudah ke tarawih, malu aku. Kul terus katanya. Terus? Memanjangkan bacaan Al-Quran dalam sholat subuh adalah sunnah. Ya, ada kebutuhan yang lain seperti karena ini sholat subuh dan sholat subuh itu dipanjangkannya adalah sunnah. Apalagi kalau di subuh hari Jumat misalnya ada orang ingin mengikuti sunnah Nabi baca surat Az-Sajdah tapi dia tidak hafal, maka dia bisa pakai mushaf meskipun yang lebih utama adalah hafalan. Terus? Jika imam tidak hafal tempat pemberhentian dan lainnya dari sisa bacaan Al-Quranul Karim, dibolehkan baginya membaca langsung dari Al-Quran. Karena itulah disyariatkan baginya untuk menyibukkan diri dan bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Ya. Di sini ada artikel yang mungkin penting untuk saya bacakan. Kata penulis, ini saya ambil dari islamweb.net. Kata penulis, fa inna lil musalli an yaqra'a minal mushaf fi salatin nafilati wa kadza al maktubah. Wa hadha huwa madhhab Syafi'iyyah wal qaul al mu'tamad fi madhhab Ahmad wa dhahaba al Malikiyyah ila al karahah. Bagi orang yang mengimami salat, maka dia diperbolehkan untuk membaca mushaf. Baik solat itu solat sunnah maupun solat wajib. Ada sebagian ulama yang menghukumi solat sunnah saja yang boleh. Alasannya adalah karena Zakwan maulanya Aisyah atau budaknya Aisyah dulu mengimami Aisyah pada solat malam dan bukan untuk solat wajib. Tapi di sini dikatakan demikian juga untuk solat wajib. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i dan pendapat yang lebih dipegang dalam mazhab Imam Ahmad. Sedangkan dalam mazhab Malikiyah hukumnya adalah makruh. Dalil yang berkenaan dengan mengimami dengan mushaf adalah perbuatan Zakwan yang mengimami Aisyah di bulan Ramadan dengan menggunakan mushaf. Ada juga perkataan Al-Imam Az-Zuhri, kata beliau, kana khiyaruna yaqra'una minal masahif. Dulu orang-orang yang lebih utama dari kami di antara para imam-imam terbaik di antara kami, mereka mengimami dengan menggunakan mushaf. Dhahaba al-Hanafiyyatu ila anna al-qira'ata minal mushafi tufsidu as-salata. Adapun dalam mazhab Hanafiyah membaca dengan mushaf itu merusak salat. Illa idza kana al-musalli hafizan, kecuali kalau orang yang salat ini yang ngimami pakai mushaf ini memang aslinya hafiz. Sehingga bagi dia hanya sekedar memudahkan saja untuk mengimami orang dengan menggunakan mushaf. Tetapi yang lebih tepat adalah al-aula tarku dzalika fi salatil maktubah. Khurujan minal khilaf wa mura'atan li sunanis salah. Tetapi yang lebih utama adalah di dalam salat wajib sebaiknya tidak menggunakan mushaf supaya keluar dari khilaf dan lebih memperhatikan sunnah-sunnah salat. Apa sunnah-sunnah salat yang terluput kalau kita pakai mushaf? Di antaranya kata beliau an-nazar ila mawdhi'is sujud. Kalau kita pakai mushaf ada sunnah mata lihat tempat sujud. Itu terlalaikan gara-gara lihat mushaf. Wa tarkul insyighali bin nazar. Juga sunnah untuk menjaga pandangan agar tidak terlalu sibuk.
Sedangkan pakai mushaf jadi sibuk. Wa taqribul awraq, begitu juga terlalu banyak buka-buka kertas, lembaran-lembaran mushaf itu juga mengacaukan konsentrasi di dalam salat. Maka kesimpulannya adalah mengimami dengan baca mushaf itu hukumnya adalah boleh, hanya saja meninggalkan yang lebih utama. Dan bila memang dibutuhkan bisa dilakukan baik untuk salat sunnah maupun salat wajib. Tetapi yang lebih dianjurkan bagi seseorang adalah hendaknya dia memperbanyak hafalan Qur'annya supaya dia bisa mengimami kaum muslimin dengan menggunakan hafalannya. 1 menit 47 detik saya simpulkan yang kita pelajari pada malam hari ini. Mulai dari atas tadi. Orang yang dibenci makruh sholatnya, dengan catatan yang membenci imam ini banyak orang dan alasannya syar'i. Adapun bila yang membenci hanya 1-2 orang, alasannya pun tak syar'i, maka kebencian mereka tidak teranggap dan sholatnya imam ini tetap sah. Seseorang yang menjadi tamu tidak boleh menjadi imam di tempat tuan rumah kecuali tuan rumah mengizinkan, kecuali lagi apabila tuan rumahnya memang tidak punya kapasitas untuk mengimami, seperti tuan rumahnya wanita sedangkan tamunya laki-laki dan tidak mungkin wanita mengimami laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah imam tidak boleh diambil alih posisinya oleh orang lain kecuali apabila dia mengizinkan atau dia terlalu terlambat. Dan tadi saya berpesan dengan adanya seperti ini 0043 dan seterusnya, ada counter mundur, ini akan memutus perselisihan di antara imam dengan jamaah, antara ini kecepatankah atau kelambatankah. Yang terakhir, mengimami dengan menggunakan mushaf itu sah, hanya saja meninggalkan yang lebih utama. Keabsahannya berlaku untuk sholat wajib maupun sholat sunnah, dan disarankan untuk setiap orang berusaha untuk menghafal Al-Quran agar saat dia mengimami dia tidak menggunakan mushaf Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.